darah biru. Bahkan anak tokoh tertinggi mereka, anak dari Fir'aun umat ini, yaitu putra dari Abu Jahal Amr ibn Hisham, ya, yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada perang Badar. Pada malam hari ini kita akan membahas sosok putra beliau yang mendapatkan hidayah setelah puluhan tahun membenci agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah 21 tahun beliau memerangi Islam, membenci agama Allah Azza wa Jal, memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, namun kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuknya kepada beliau radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Dan Abu Jahal adalah merupakan kunyah atau julukan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amr ibn Hisham, yang di masa jahiliyah dahulu, karena dia ini dijadikan sebagai rujukan dalam memutuskan setiap perkara yang terjadi di tengah-tengah mereka. Orang-orang jahiliyah dahulu mereka menjulukinya dengan sebutan Abul Hakam, bapak penegak hukum, kurang lebih gitu. Karena dia ini dijadikan acuan dan rujukan oleh orang-orang jahiliyah tatkala terjadi perselisihan di tengah-tengah mereka. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa cahaya Islam, Abu Jahal yang dijadikan sebagai rujukan dan acuan orang-orang jahiliyah pada masa itu justru menjadi manusia terdepan di dalam menghalangi dakwah. Kecerdasan dan kepintaran seperti apapun yang dimiliki seseorang, apabila tidak mendapatkan hidayah, hanya akan berakhir dengan kebodohan. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Kannuhu Aba Jahl," katanya gitu. Berikanlah dia julukan bapak kebodohan. Jadi yang semula dikatakan bapak penegak hukum karena dipandang orang yang bijak gitu ya. Begitu datang Islam, di saat ia menjadi Fir'aun umat ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gelar bagi Amr ibn Hisham dengan gelar Abu Jahal, bapak kebodohan. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau sangat berharap andaikan Abu Jahal masuk ke dalam Islam, karena tentu masuknya Abu Jahal ke dalam Islam, jika itu terjadi, akan memiliki pengaruh yang sangat besar dan dampak positif yang sangat signifikan terhadap dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan mengatakan, Allahumma a'izzil Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan salah satu di antara dua Umar, Amr ibn Hisham atau Umar ibn al-Khattab. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala lebih memilih Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu daripada Amr ibn Hisham. Adapun Amr ibn Hisham yang kemudian dijuluki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Jahal, maka dia sebagaimana telah disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Fir'aun dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena permusuhannya dan kebenciannya terhadap agama Allah Azza wa Jal. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan
tentunya Ikrimah bin Abi Jahal telah mendapatkan berbagai macam proteksi dari ayahnya agar ia tidak masuk ke dalam agama Allah, sehingga seakan ia pun tidak mengenal agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di samping itu pula tentu Ikrimah bin Abi Jahal juga telah mendapatkan berbagai macam syubhat dari ayahnya, kebencian yang dimiliki oleh ayahnya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan agama yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wasalam juga benar-benar ditanamkan oleh Abu Jahal terhadap putranya, sehingga ayah dengan anak seakan menyatu di dalam membenci dakwah dan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan oleh sebab itu tidak heran bahwa Ikrimah tak jauh dari ayahnya. Sebagaimana pepatah kita mengatakan bahwa buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Demikian Ikrimah sangat membenci Rasulullah SAW, para sahabatnya dan risalah yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam. Bahkan Ikrimah pun terlibat di dalam penindasan yang dilakukan oleh ayahnya terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Ikrimah hidup sebagai seorang anak pejabat di Makkah. Ya, dan seakan Abu Jahal pada saat itu adalah merupakan pemimpin tertinggi di Makkah dari kalangan orang-orang Quraisy, dari kalangan bangsawan Quraisy, sehingga kemudian Ikrimah pun mendapatkan pengajaran yang spesial bila dibandingkan dengan pemuda-pemuda di Makkah pada saat itu pada umumnya, sehingga ia pun mempelajari syair, belajar membaca dan menulis. Ya, beliau mendapatkan pengajaran dari seorang guru privat terkemuka dari Tuhamah. Demikian juga beliau mempelajari ilmu furusiyah, bagaimana tata cara berkuda, bagaimana cara memanah, sehingga kemudian dia dikenal sebagai seorang pemuda yang sangat pemberani. Di saat Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah di tahun kedua, terjadi kemudian perang Badar. Ikrimah bin Abi Jahal tentunya tak ketinggalan untuk turut serta memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu perang Badar. Terlebih perang Badar saat itu dikomando langsung oleh ayahnya Amr ibn Hisham yang dijuluki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Jahal. Maka pada saat itu pun Ikrimah bin Abi Jahal keluar bersama dengan 1000 pasukan Quraisy untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu perang Badar. Di saat Ikrimah melihat ayahnya terkapar mati terbunuh oleh 2 orang anak kecil Ibn Afra, Mu'az dan Mu'awaz Ibn Afra, yang kemudian setelah ia terjatuh dinaiki oleh Abdullah ibn Mas'ud, yang tak lain Abdullah bin Mas'ud dahulu pada masa jahiliyah adalah salah seorang penggembala yang bekerja pada Abu Jahal, yang telinganya sempat dipaku oleh Abu Jahal karena keislamannya, sehingga kematian Abu Jahal yang dilihat secara langsung oleh Ikrimah pada saat itu menjadi pukulan yang sangat berat bagi Ikrimah, sehingga pada saat itu ia memutuskan untuk mundur, lari kembali ke Makkah bersama dengan pasukan orang-orang kafir Quraisy setelah melihat pemimpin tertinggi mereka Abu Jahal, yaitu Amr ibn Hisham, terbunuh pada waktu perang Badar. Bahkan mereka tak berani, ya, karena ditimpa oleh rasa takut yang sangat luar biasa. Mereka pun bahkan tak berani untuk
mengangkat jenazah dari Abu Jahal, sehingga Abu Jahal bangkainya kemudian dilemparkan oleh kaum muslimin ke dalam sumur Badar, ya, bersama dengan puluhan korban perang Badar dari kalangan orang-orang musyrik lainnya. Sampai kemudian pada waktu perang Uhud setahun berikutnya, tahun ketiga Hijriah, Ikrimah membawa misi balas dendam bagi ayahnya yang telah terbunuh di perang Badar, sehingga ia pun keluar bersama dengan istrinya Ummu Hakim, ya, untuk memberikan motivasi agar ia tidak mundur di medan perang. Maka ia pun kemudian keluar bersama dengan Khalid ibnul Walid yang bergerak di bagian sayap kanan pasukan, dan Ikrimah pada saat itu di sayap kiri pasukan, sementara Ummu Hakim bersama dengan wanita-wanita Quraisy berada di belakang pasukan menabuh rebana untuk memberikan semangat dan motivasi kepada orang-orang kafir Quraisy agar tidak mundur dari medan pertempuran. Sampai kemudian terbunuhlah pada waktu perang itu paman Hamzah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dijuluki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Asadullah. Namun tentu kebencian dari Ikrimah bin Abu Jahal terhadap Rasulullah SAW dan para sahabatnya, serta risalah Islam yang dibawa oleh Nabi SAW belum berhenti pada saat itu. Sampai kemudian terjadi perang Khandaq. Ikrimah pun kembali bersama dengan pasukan orang-orang kafir Quraisy dan pasukan multi kabilah saat itu yang mengepung kota Madinah di perang Ahzab atau di perang Khandaq. Namun pada akhirnya Ikrimah pun harus tunggang langgang kabur dari kota Madinah karena Allah Subhanahu wa taala mengutus bala tentaranya dari kalangan makhluk yang lain berupa angin ribut atau angin yang sangat kencang yang memporak-porandakan pasukan orang-orang kafir Quraisy bersama dengan pasukan multi kabilah yang saat itu bergabung dalam sekutu untuk memerangi kota Madinah. Sampai kemudian terjadilah perang Fathu Makkah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pada saat Fathu Makkah dengan tanpa ada kerugian sekecil pun juga. Ya, hampir tak ada kerugian yang dialami oleh kaum muslimin pada saat itu, karena Allah Subhanahu wa taala telah menutup seluruh informasi yang bisa memberikan kesempatan kepada orang-orang kafir Quraisy untuk melakukan persiapan di dalam menghadapi pasukan kaum muslimin yang datang dari Madinah. Dan ini adalah merupakan salah satu doa yang dikabulkan, ya, dari doa-doa Nabi SAW kepada Allah Azza wa Jal, karena sebelum Rasulullah SAW berangkat ke kota Makkah, Nabi SAW berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa taala menutup semua informasi dari Madinah menuju Makkah. Sampai tatkala Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu hendak membocorkan rahasia ini dengan mengirim sepucuk surat melalui seorang wanita, pun kemudian langsung dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan informasi kepada Nabi SAW bahwa di sana ada seorang wanita di sebuah tempat yang bernama Raudhah membawa risalah atau surat menuju Makkah, yang kemudian karena wahyu itu Nabi SAW mengirim Ali bin Abi Thalib, Salman Al-Farisi, Al-Miqdad bin Aswad dan lain sebagainya, sampai kemudian wanita itu pun ditangkap dan ternyata benar seperti yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Sehingga penduduk Makkah tidak mengetahui tentang rencana penaklukan kota suci Makkah kecuali setelah Rasulullah SAW berada di Asfan. Hanya tinggal beberapa puluh kilometer lagi saja,
ya dari kota Makkah Al-Mukarramah, ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya saat itu menyalakan obor di waktu malam, ya, dengan 10.000 obor. Dapat kita bayangkan bagaimana mengeluarkan cahaya yang sangat menakutkan, sehingga tidak ada opsi lain bagi penduduk Mekah atau orang kafir Quraisy pada saat itu kecuali menyerah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bertekad, ya, untuk masuk ke dalam kota suci Makkah dengan aman, ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan hal itu. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulannal masjidal haram aminin. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji kepada Nabi SAW bahwa Rasulullah dan kaum muslimin akan masuk ke dalam kota suci Makkah dalam keadaan aman. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada saat Fathu Makkah, beliau kemudian mengeluarkan titah, man dakhalal masjida fahuwa amin, man dakhala darahu fahuwa amin, wa man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Siapapun yang masuk ke Masjidil Haram maka dia akan aman. Siapa yang masuk ke rumahnya maka dia pun akan aman. Dan barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia pun akan aman. Ya, jadi usaha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan jaminan keamanan kepada penduduk Makkah pun tersampaikan. Dan Rasulullah SAW mengirim beberapa orang sahabat yang memiliki suara yang lantang pada saat itu untuk mengumumkan hal itu di tengah-tengah penduduk Makkah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan seluruh penduduk Makkah. Dan hanya saja di sana ada beberapa orang dari penduduk Makkah yang dihalalkan darahnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di saat penduduk Makkah yang lain mereka memutuskan untuk menyerah kepada Nabi SAW dan pasukannya, di sana ada beberapa orang sahabat karena kebencian, ada beberapa orang penduduk Makkah karena kebenciannya terhadap Rasulullah SAW dan risalah yang dibawa oleh beliau, memutuskan tetap untuk melakukan perlawanan. Di antaranya adalah Ikrimah ibn Amr ibn Hisham, atau lebih dikenal dengan Ikrimah bin Abu Jahal. Sehingga Rasulullah SAW pada saat itu beliau menghalalkan darah Ikrimah, ya, menghalalkan darah Ikrimah bin Abu Jahal. Rasulullah SAW beliau bersabda, kalaupun seandainya dia bersembunyi di balik tirai Ka'bah atau kiswah Ka'bah maka bunuhlah. Sehingga kemudian pada akhirnya Ikrimah bin Abu Jahal, tentu setelah pasukannya juga berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka saat itu Ikrimah melarikan diri ke arah Yaman, ya, kurang lebih ke kawasan Jeddah pada saat ini, ya. Kemudian ia memutuskan untuk meninggalkan kota Makkah dan berpindah tempat. Akhirnya kemudian ia pun mencari perahu yang dapat mengantarkan beliau ke tempat yang sangat jauh. Namun kemudian pada saat itu Ikrimah, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ketika mendapatkan ada perahu yang dapat mengangkutnya, nampaknya saat itu sang nahkoda seorang muslim atau dari kalangan orang-orang musyrik, tapi sebagian literatur mengatakan bahwa dia itu adalah seorang muslim. Di saat perahu mulai berlayar, pada saat itu kemudian datang gelombang yang begitu tinggi, angin yang begitu kencang dari semua arah, ya. Maka saat itu kemudian sang nahkoda kapal mengatakan, akhlisu fa inna alihatakum la tugni ankum syai'an hahuna, katanya. Ikhlaskanlah doa kalian hanya kepada Allah, karena Tuhan-Tuhan selain Allah di sini tidak akan memberikan manfaat, katanya gitu.
Ikhlaskanlah, arti ikhlaskanlah berarti tauhidkanlah Allah. Sesungguhnya Tuhan-Tuhan yang lain tidak akan bisa memberikan pertolongan di sini. Dan seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Ankabut, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin, falamma najjahum ilal bar idza hum yusyrikun." Orang-orang kafir Quraisy dahulu apabila mereka berlayar di tengah samudra dan terombang-ambing di tengah lautan, datang gelombang tinggi, angin kencang, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Namun sayang, setelah mereka diselamatkan oleh Allah ke daratan, mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti sebagian orang. Ya, seperti sebagian orang bahkan dari kalangan kaum muslimin, dia tidak mengenal Allah Azza wa Jalla kecuali di saat dia mengalami kesulitan. Kalau pas banyak utang, sudah jatuh tempo, akhirnya kemudian dia baru gelar sajadah. Ya, dia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta dengan setulus-tulusnya, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal, dan seterusnya. Berdoa kepada Allah, ya Allah bebaskanlah aku dari utang yang melilitku ini, dan seterusnya. Apakah tidak boleh? Boleh. Bukan merupakan sesuatu yang aib. Tetapi yang aib adalah jika Anda tidak mengenal Allah kecuali pada saat Anda mengalami kesulitan, itu yang aib. Ya, seorang muslim konsepnya semestinya adalah ta'arraf ilallah. Allah di saat engkau dalam keadaan lapang, maka niscaya Allah akan mengenalimu di saat engkau mengalami kesulitan. Kalau kita hanya mengenal Allah di saat kita sulit, di saat kita mengalami kesulitan, ya tak ada ubahnya dengan orang-orang kafir Quraisy dahulu. Akhirnya kemudian saat itu sang nahkoda mengatakan, akhlisu fa inna alihatakum la tugni ankum syai'an hahuna, katanya. Ikhlaskan doa-doa kalian hanya kepada Allah, karena Tuhan-Tuhan selain Allah di sini tidak ada manfaatnya. Maka saat itu Ikrimah ia mulai berpikir. Kemudian dia mengatakan dalam dirinya, la in anjani Allahu min hadza la arji'anna ila Muhammad wa la adha'anna yadi fi yadih, katanya gitu. Beliau mengatakan, apabila Allah menyelamatkanku pada kali ini, maka pasti aku akan kembali menuju Makkah dan aku akan letakkan tanganku di atas tangan Muhammad. Ini artinya bahwa mereka mengenal Allah Azza wa Jalla. Mereka mengenal kerububiyahan Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah dalam pembahasan tauhid, bahwa orang-orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya mereka mengenal Allah, tetapi mereka tidak mengenal Allah kecuali dari segi kerububiyahannya saja, dan mereka menyekutukan Allah dalam uluhiyah. Oleh sebab itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam kitab Kasyfus Syubhat, bahwa banyak orang-orang musyrik pada saat ini dia lebih sesat daripada orang-orang musyrik di masa jahiliyah. Kalau orang-orang musyrik di masa jahiliyah, mereka menyekutukannya di saat mereka dalam keadaan lapang saja. Adapun dalam masa sulit, mereka memurnikan ibadahnya kepada Allah. Ya, namun orang-orang musyrik sekarang, mereka menyekutukan Allah di saat mereka lapang dan di saat mereka menghadapi kesulitan. Akhirnya saat itu kemudian Ikrimah ia mengatakan, andaikan Allah menyelamatkanku dari bencana ini, maka niscaya aku akan kembali kepada Muhammad dan aku akan letakkan tanganku di atas tangannya. Maka seketika itu pula subhanallah, ya, angin mereda, gelombang pun kemudian kembali tenang. Oleh sebab itu terkadang bencana, ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala timpakan pada seorang hamba, tujuannya adalah untuk istikhrajud doa,
ya, untuk mengeluarkan doa dari mulut-mulut para hamba. Kadang kita tidak berdoa kepada Allah kecuali jika diberikan peringatan. Ya, coba ketika kita sedang ada di pesawat gitu, ketika pesawat tenang, tidak ada goncangan, semua orang cerita, ya, atau tidur, main game terkadang sekarang, gitu kan. Tapi begitu kemudian pesawat itu berguncang, begitu awak kapal mengatakan bahwa kita mengalami cuaca yang kurang baik, cuaca buruk, ya, saat itu kemudian orang mulai berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu para ulama mengatakan bahwa salah satu hikmah dari ujian dan bencana itu adalah istikhrajud doa, untuk mengeluarkan doa dari mulut para hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat senang apabila melihat hamba-hambanya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika Ikrimah mengatakan seperti itu, seakan dia bernazar dan berjanji bahwa apabila diselamatkan maka dia akan kembali ke Makkah. Benar, beliau kemudian tulus dalam janjinya, sehingga kemudian di saat angin itu pun reda, gelombang pun kemudian mulai tenang, saat itu Ikrimah memutuskan untuk kembali, ya, ke Makkah dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam beberapa riwayat bahwa istri beliau telah terlebih dahulu masuk Islam, yaitu Ummu Hakim. Ya, beliau terlebih dahulu masuk Islam, dan tak lain istrinya adalah sepupu beliau, yaitu putri dari pamannya Al-Harith ibn Hisham, ya, radhiyallahu taala anha. Ia pun kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum suaminya datang dan meminta suaka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di saat Ikrimah pada awal mulanya ia datang bersembunyi-sembunyi menjumpai istrinya, maka kemudian istrinya telah mengatakan bahwa aku telah memintakan suaka kepada Rasulullah SAW untuk dirimu agar dia memberikan keamanan. Ya, dan kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan ketika Ikrimah datang kepada istrinya, istrinya mengatakan, sebentar, ya, aku tidak lagi dihalalkan atas dirimu karena aku sudah menjadi seorang muslimah, sedangkan engkau masih dalam keadaan musyrik. Akhirnya kemudian Ikrimah menyampaikan peristiwa yang ia alaminya semasa di atas perahu tersebut, sehingga kemudian istrinya pun mengkabarkan bahwa ia telah memohonkan dari Rasulullah SAW untuk memberikan suaka dan jaminan keamanan bagi sang suami. Sehingga pada akhirnya pada saat itu pun Ikrimah diantarkan oleh istrinya Ummu Hakim untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan ini kita lihat bagaimana pelajaran yang sangat penting di sini, bagaimana seorang istri berusaha untuk menyelamatkan suaminya. Ya, para akhwat harus belajar dari Ummu Hakim radhiyallahu taala anha, istri dari Ikrimah. Maka bagian daripada wafa, bagian dari kesetiaan seorang istri terhadap suaminya, dia harus berusaha untuk menjadi mediator untuk bagaimana sang suami mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian saat itu beliau pun membawa suaminya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Ikrimah dengan wajah yang berbeda, sudah disinari dengan cahaya hidayah, maka pada saat itu Rasulullah SAW langsung berdiri, bangun. Bahkan Rasulullah SAW saat itu bangun dengan tanpa menggunakan selendang beliau, saking gembiranya. Dan bahkan selendang beliau langsung beliau hamparkan untuk menyambut kedatangan, ya, Ikrimah radhiyallahu taala anhu wa ardhaha, radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Sehingga kemudian saat itu Ikrimah mengatakan, ya Rasulullah, wallahi la atruku maqaman qumtuhu li asudda bihi an sabilillah illa qumtuhu mislahu fi sabilillah. Pada awalnya kemudian beliau mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Rasulullah. Setelah beliau masuk Islam,
disambut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ikrimah mengatakan, wahai Rasulullah, ya demi Allah, aku tidak meninggalkan satu kesempatan pada saat aku masih kafir dahulu yang bisa aku gunakan untuk menghalangi Islam, pasti akan aku lakukan. Maka setelah aku masuk Islam ini, tidak ada satu momen dan kesempatan bagiku untuk membela agama Allah, maka niscaya aku pun akan memanfaatkannya untuk membela agama Allah. Wala atruku nafaqatan anfaqtuha li asudda biha an sabilillah illa anfaqtu mislaha fi sabilillah. Demikian juga pada saat ini aku berjanji, wahai Rasulullah, kalau aku pada masa jahiliyah dahulu, ya tidak ada satu kesempatan pun yang bisa aku, atau tidak ada satu harta pun yang bisa aku belanjakan untuk menghalangi agama Allah, maka niscaya akan aku belanjakan untuk itu. Maka demikian pula kata Ikrimah, pada saat ini, mulai saat ini tidak akan ada satupun kesempatan bagiku untuk membelanjakan hartaku di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali aku akan belanjakan di jalan Allah. Saat itu kemudian Ikrimah bin Abu Jahal, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila ma tad'u ya Muhammad, katanya. Ila ma tad'u ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sebenarnya intisari ajaranmu itu apa? Subhanallah, 21 tahun ente kemana aja gitu. Ini kan beliau masuk Islam tahun 8 dari hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Berarti telah berlangsung 21 tahun dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Ikrimah bin Abu Jahal tidak mengetahui inti dari dakwah Rasul. Ini mengisyaratkan pada suatu hal bahwa di sana ada pihak-pihak yang berusaha untuk menghalangi sampainya risalah Islam ini kepada semua umat manusia. Di sana ada media yang berusaha untuk menghalangi risalah Islam atau informasi tentang dinullah kepada umat manusia dari dulu sampai sekarang. Ikrimah 21 tahun loh, boleh dikatakan berinteraksi dengan kaum muslimin, itu tidak mengetahui tentang ajaran Islam. Sehingga ia bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ila ma tad'u, wahai Rasulullah, inti ajaranmu itu seperti apa? Oleh sebab itu antum jangan mengira orang-orang di sekitar antum, tetangga-tetangga, bahkan karib kerabat, itu sudah paham agama ini. Jangan antum kira itu. Karena di sana ada pihak-pihak lain yang berusaha untuk memalingkan manusia dari ajaran agama Allah Azza wa Jalla. Ya, oleh sebab itu kita dapatkan di sebagian kelompok masyarakat, di saat kita buka dialog interaktif dengan mereka tentang agama Allah, muncul kemudian pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita, mengapa hal itu bisa ditanyakan? Tapi itu ditanyakan. Kita pernah berkunjung ke salah satu desa masih di sekitar Kendari, sudah masuk ke kawasan kabupaten lain tapi masih sekitar Kendari. Dahulu kita setiap pekan itu ada program, pada awal-awal mula berdirinya Islamic Center ini ada safari dakwah ke kampung-kampung. Kalau tidak salah Pak Mas Duki pada saat itu ikut, ya Pak Mas Duki ikut waktu itu. Ya, kita datang ke salah satu masjid, kita sampaikan kajian, Masya Allah masjidnya penuh. Setelah selesai kajian kemudian saya buka pertanyaan, barangkali ada pertanyaan yang mau disampaikan gitu. Subhanallah, tidak ada yang bertanya satupun juga. Mungkin karena paham semua, atau kemungkinan yang kedua tidak paham semua.
Tapi kemudian saat itu ada seorang ibu bertanya. Ya, ada seorang ibu yang bertanya. Ternyata ibu itu adalah kepala desanya. Artinya kalau itu kepala desanya berarti itulah yang paling pintar dari kaum itu kan? Kan logikanya begitu. Tapi kemudian pertanyaan yang diajukan pada saat itu, apakah seorang wanita yang haid dia diharuskan juga untuk mendirikan sholat? Antum bisa bayangkan pertanyaan ini menunjukkan bagaimana kualitas rendahnya pengetahuan Islam di kawasan itu. Ini pertanyaan seorang kepala desa, bagaimana pertanyaan Pak RT-nya? Ya, jadi jangan antum bayangkan kalau orang di sekitar antum itu sudah paham agama. Belum tentu. Ya, saya pernah berkumpul dengan para masyayikh di Makkah Al-Mukarramah, lama mungkin tahun 2001 gitu. Ya, pada waktu musim haji. Kita biasa setiap musim haji berkumpul dengan para ulama, para dai dari berbagai macam penjuru dunia, ada utusannya. Saat itu saya ikut serta. Kemudian ketika kita sedang makan, kita cerita-cerita masalah-masalah dalam dakwah. Salah seorang di antara mereka kemudian bercerita, saya pernah pergi berdakwah ke Bar, katanya gitu, ke padang pasir, jauh ke pedalaman padang pasir. Sama, hampir sama kasusnya dengan yang saya alami itu. Ketika kemudian dibuka pertanyaan, katanya yang bertanya imam masjidnya. Katanya, saya mau bertanya Syekh, wallah katanya apa yang antum sampaikan tadi luar biasa, bagus sekali ceramahnya itu. Saya sangat senang dan seterusnya, jamaah masjid juga mengucapkan terima kasih. Terus katanya saya mau bertanya nih, apa hukumnya buang angin ketika sedang sholat? Ini pertanyaan imam masjid loh. Akhirnya kemudian Syekh mengatakan, oh tentu itu adalah membatalkan sholat. Akhirnya kemudian si imam masjid mengatakan, kalau begitu mulai sekarang saya tidak bisa lagi menjadi imam masjid kalian. Akhirnya Syekh mengatakan, kenapa? Karena saya itu sering sekali buang angin. Ini bayangkan, pengetahuan orang tentang dinullah sangat dangkal. Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah memberikan hidayah kepada kita sekalian. Ya. Oleh sebab itu Ikrimah bin Abu Jahal yang hidup di Mekah memerangi Nabi SAW dari sejak 21 tahun. Tidak tahu ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Berarti di sana ada provokator, di sana ada media yang menghalangi informasi Islam ini kepada beliau. Oleh sebab itu kita dapatkan sebagian orang saat ini sangat membenci dakwah. Saya yakin andaikan informasi yang benar tentang dakwah itu sampai kepada mereka, sikapnya akan berubah. Bahkan kita dapatkan misalnya ada seorang yang memiliki memiliki titel akademik yang sangat tinggi, bahkan mungkin dia adalah sebagai pejabat tinggi negara. Tapi kemudian karena informasi yang benar tentang Islam itu tidak sampai kepadanya, dia selalu mengatakan bahwa ini adalah radikalisme, ini adalah fundamentalis dan lain sebagainya. Ya, ini akibat dari informasi yang belum tersampaikan tentang dinullah. Oleh sebab itu Ikrimah radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang sebenarnya yang engkau serukan itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW kemudian beliau mengatakan, ad'uka ila an tashhada an la ilaha illallah. Inti ajaran dakwahku adalah aku menyerumu untuk memurnikan ibadah kepada Allah dan mengikutiku sebagai utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, saum di bulan Ramadan, kemudian menyambung tali silaturahim, kemudian agar supaya berkata jujur, berbakti kepada orang tua, dan seterusnya dijelaskan oleh Nabi SAW tentang ajaran-ajaran Islam yang simpel, yang indah. Saat itu kemudian Ikrimah mengatakan, wallahi ma da'auta illa ila haq, katanya. Kalau itu yang engkau ajarkan,
yang engkau serukan berarti engkau tidak mengajak kecuali pada kebaikan. Wa ma amarta illa bi khair. Engkau berarti kalau itu yang engkau serukan berarti engkau tidak memerintahkan kecuali kepada kebaikan. Ya, sehingga saat itu Ikrimah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, alimni khaira syai'in aquluhu." Kalau begitu wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku kalimat terbaik yang bisa aku ucapkan. Akhirnya kemudian Rasulullah mengatakan, "Taqul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Ucapkanlah olehmu la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikrimah kemudian mengatakan, ya, summa madza? Kemudian apa lagi yang mesti saya katakan? Rasulullah kemudian bersabda, "Taqul," katakanlah, "Ushhidullah wa ushhidu man hadara anni muslimun mujahidun muhajir." Katanya gitu. Sekarang engkau katakan, aku bersaksi di hadapan Allah dan di hadapan semua yang hadir ini bahwa aku adalah seorang muslim, seorang mujahid yang berhijrah di jalan Allah. Akhirnya itu pun dikatakan oleh Ikrimah radhiyallahu taala anhu. Saat itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan apresiasi kepada Ikrimah dan mengatakan, "Al-yaum la tas'aluni syai'an u'tihi ahadan illa a'taituka iyah." Beliau Rasulullah kemudian beliau mengatakan, pada hari ini apapun yang engkau minta aku akan kabulkan, mintalah. Saat itu kemudian Ikrimah mengatakan, "Inni as'aluka an tastaghfirali kullu adawatin adaitukaha," katanya. Kalau peluang itu engkau buka wahai Rasulullah, maka aku memohon kepadamu agar engkau memohonkan ampun. Coba lihat di sini juga Ikrimah bagaimana ketulusan keislamannya. Ketika diberikan peluang oleh Nabi SAW untuk meminta, beliau tidak meminta materi, tapi Ikrimah mengatakan, kalau itu yang kau berikan kepadaku wahai Rasulullah, maka aku memohon kepadamu agar engkau memohonkan aku kepada Allah agar Allah mengampuniku dari setiap permusuhan yang telah aku berikan kepadamu, ya, au maqamin laqituka fihi, atau dan juga Allah mengampuniku dari setiap, ya, dari setiap sikap yang pernah aku lakukan terhadapmu, au kalamin qultuhu fi wajhika au ghaibatik, dan aku pun memohon kepadamu agar engkau memohonkan ampun kepada Allah untuk memaafkan setiap perkataan buruk yang telah aku lontarkan tentang dirimu wahai Rasulullah, baik itu di hadapanmu atau di saat engkau tidak ada. Jadi mau gibahnya atau tidaknya mohon diampunkan, dimohonkan ampun kepada Allah. Maka saat itu kemudian Nabi SAW beliau mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, "Allahumma gfir lahu kulla adawatin adaniha." Ya Allah, ampunilah setiap permusuhan yang pernah ia lakukan terhadap diriku. Wa kullu masirin sara fiha ila maudhi'in yuridu bihi itfa'a nurik, dan maafkanlah dia dari setiap langkah dan upayanya untuk memadamkan cahayamu ini. Waghfir lahu ma nala min irdi fi wajhi au ana ghaibun anhu, dan maafkanlah dia dari setiap perkataan yang pernah dia lontarkan terhadap atau tentang diriku, baik itu di hadapanku atau di saat aku tidak ada di hadapannya. Sehingga saat itu Ikrimah pun sangat senang karena didoakan oleh Nabi SAW. Sehingga kemudian ia pun kembali bersumpah dan mengatakan, "Ama wallahi ya Rasulullah, ketahuilah demi Allah wahai Rasulullah, la ada nafaqatan kuntu anfaqtuha fi saddi an sabilillah illa anfaqtu dha'faha atau dhi'faha fi sabilillah." Wahai Rasulullah,
tidaklah pernah aku membelanjakan satu harta untuk menghalangi jalan Allah, kecuali aku akan lipat gandakan itu untuk aku belanjakan menegakkan agama Allah. Wala qitalan qataltuhu saddan an sabilillah illa qataltu dhi'fahu fi sabilillah. Dan tidak ada satu peperangan yang pernah aku ikuti untuk menghalangi agama Allah, maka akan aku lipat gandakan upayaku di dalam berperang untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau setelah itu turut dalam semua pertempuran yang diikuti oleh kaum muslimin, ya, terutama pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau diangkat oleh Abu Bakar As-Siddiq menjadi salah satu komandan perang kaum muslimin di dalam memerangi orang-orang yang murtad dan mereka yang enggan untuk membayar zakat setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq ke Oman. Kemudian setelah itu beliau mampu menaklukkan orang-orang yang murtad di sana. Kemudian diutus lagi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu setelah itu ke negeri Yaman. Kemudian setelah itu beliau dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk berperang menuju negeri Syam, ya, bersama dengan para mujahidin yang lain. Sebelum beliau berangkat menuju negeri Syam, di kawasan Juruf, ya, Juruf ini adalah di kawasan sebelah barat kota Madinah. Kurang lebih saat ini posisinya di dekat percetakan Al-Quranul Karim di Makkah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah. Saat itu pasukan kaum muslimin berkumpul untuk berangkat menuju Yarmuk di negeri Syam. Mereka membawa perbekalan yang cukup baik, dan saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau melihat Ikrimah radhiyallahu taala anhu. Saat itu kemudian Abu Bakar As-Siddiq yang menjabat sebagai Khalifatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu menghampirinya. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq menawarkan bantuan atau tambahan perbekalan kepada Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu taala an. Saat itu kemudian Ikrimah mengatakan, la hajata li fiha ma'i alfa dinar, katanya. Ya, aku tidak membutuhkan bantuan itu. Sesungguhnya bekal yang aku bawa saat ini cukup banyak. Aku telah membawa 1000 dinar. Ini 1000 dinar berarti 4 kilo 1/4 gram emas yang dibawa oleh siapa? Bukan 4 kilo, ya, 8,5 kilo. 8,5 kilo gram emas yang dibawa oleh Ikrimah radhiyallahu taala anhu untuk berjihad.